Ya, kita lanjut. Jadi dari perhitungan tadi benefit per cost, pemanfaatan dibagi bahan pembuatan ditambah pemasangan, ya, maka pemanfaatannya adalah 38.750, yaitu jumlah dari biaya operasional untuk mesin yang ada dikurangi mesin yang diusulkan 2,4 juta. Jadi nilai pemanfaatannya dianggap selisih mesin yang ada dengan mesin yang baru. Lalu bahan pembuatan dan pemasangan ini dianggap investasi biaya. Jadi adalah 1,5 juta, sehingga benefit per cost-nya rasio pemanfaatannya ada 24,23%. Maka laju pengembalian modal per tahun adalah kalau dianggap ini umur alatnya 5 tahun dibagi 5, 4,85%. Nah, sedikit tambahan bahwa umur alat itu ada yang disebut umur teknis dan umur ekonomis. Contohnya umur teknis adalah zaman dulu cara menghitung sebelum ada kalkulator dan komputer adalah pakai yang namanya sempoa, ya. Zaman saya dulu ada yang namanya slide rule atau mistar hitung. Jadi mistar itu bisa ditarik maju mundur bagian tengahnya, lalu di tengahnya itu ada lubang, lalu enggak ada skala, maaf ya, ada skala-skala untuk perkalian, pembagian dan seterusnya, tapi ternyata rumit ya, saya pernah mengalami. Kemudian di jurusan mesin ITB itu ada yang namanya sayang anak. Dia bisa menemukan untuk skrup atau murbaut itu asal diketahui salah satu ukuran, maka misalnya kunci 7 gitu ya, maka berapa panjang lebar tingginya itu dengan ditarik bagian tengah yang di tengahnya dilobangin, itu kita sudah bisa tahu ya, skrup 12 kunci 12 misalnya berapa ukuran panjang lebar tingginya akan bisa. Nah, itu adalah salah satu memudahkan secara teknis untuk melakukan perhitungan. Jadi sebagai saudara ahli teknik perlu tahu hal-hal tentang tadi ya, hal teknis, juga tentang katalog, tentang grafik dan sebagainya. Jadi contoh di atas hanya memperlihatkan hal penting dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang umum mencakup pertimbangan, penetapan kriteria, dan penentuan bobot. Prestasi atau karakteristik berbagai alternatif solusi harus dapat diramalkan berdasarkan kriteria di atas. Berbagai alternatif solusi dapat dibandingkan berdasarkan ramalan prestasi di atas. Kemudian dipilih yang mana yang dibuat. Biasanya yang tadi sudah saya sampaikan, benefit cost ratio, benefit adalah manfaat penggunaan jasa baik, tergantung pada prestasi fungsional, penampilan, keandalan, kemudahan penggunaan, biaya operasi, dan pemeliharaan yang ada. Masalah dana harus ditanam biasanya tergantung pada biaya pembuatan, termasuk bangunan, peralatan, ongkos kerja dan bahan dan sebagainya, pengiriman dan gudang, perbaikan dan penggantian. Sementara peramalan prestasi pilihan solusi mencakup ramalan jangkauan dan kebaikan pelayanan dari pilihan solusi, serta peramalan berdasarkan judgement atau pertimbangan ya. Pemilihan bijak terhadap alternatif dengan kriteria adalah menggunakan tabel dan menggunakan ekonomi teknik ya. Jadi di ekonomi teknik diajarkan antara lain atau engineering ekonomi ya. Selain tadi tentang benefit cost ratio, juga nilai waktu uang ya.
Jadi bahwa nilai yang akan datang itu nilai yang sekarang dengan dikalikan rumus nilai sekarang kali 1 plus I adalah bunga, N adalah waktu ya, atau periode ya. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa nilai intrinsiknya boleh sama, nilai nominalnya boleh sama 10.000 sekarang dengan 10.000 10 tahun yang akan datang, tapi nilai intrinsiknya berbeda. Dulu 1.000 mungkin bisa dapat bakso, sekarang minimal mungkin 10.000 ya untuk bisa dapat bakso ya. Nah, itulah beda. Nah, itu dipelajari di ekonomi teknik antara lain. Nah, sekarang dengan demikian langkah yang harus diambil adalah penetapan kriteria, meramalkan prestasi pilihan, membandingkan kemudian menentukan. Suatu solusi rekayasa sederhana dibandingkan dengan apa yang dicapai biasanya dinyatakan dengan elegan adalah apa yang dapat dicapai dibandingkan dengan nilai kerumitannya. Kerumitan dapat didekati dengan nilai jumlah komponen yang dipakai dan pada umumnya keandalan, kemudahan operasi, kemudahan pemeliharaan bergantung pada banyaknya kesederhanaan atau tidak rumit. Merupakan good engineering, misalnya alat pemasang ban baru, cara penstabilan satelit dengan metode gradien gravitasi dan sebagainya. Kriteria biaya mencakup pengembalian modal investasi, nisbah keefektifan dan atau biaya, keandalan, kemudahan pengoperasian, effectability, repairability dan maintainability. Ya. Di sini bahwa adanya tahap spesifik